Halo teman-teman pecinta aglonema, jumpa lagi dengan Riman Vlog, ABC Garden dan Kirina Nursery. Wah, senang sekali ya, saya bisa hadir di sini dan kita kembali berdiskusi soal aglonema. Teman-teman, kalau ingin melihat konten-konten aglonema, langsung klik di video, sangat lengkap ya bagaimana perawatan aglonema. Dari praktek, perawatan, penyembuhan penyakit, perbanyakan, menumbuhkan akar, dan lain-lain. Semua ada di channelnya Riman Vlog. Konten kali ini, teman-teman, saya ingin sedikit bernostalgia. Jadi kayak melihat kembali dulu waktu saya awal-awal merawat aglonema. Merawat aglonema itu pertama ya, saya tuh suka karena memang ini daya tariknya pada daun. Daun yang beraneka ragam dengan bermacam motif, ketebalan, kemudian ciri khas bentuknya, kemudian bentuk keseluruhannya itu cantik-cantik banget. Tetapi sayangnya apa? Sulit untuk dirawat, ya kan? Lalu saya mencoba membeli beberapa buku, melihat tayangan-tayangan video-video tentang aglonema, kemudian mempelajari lebih mendalam. Sekarang tahu, ternyata aglonema adalah salah satu aroid yang memang agak manja. Dia hibrida, hasil persilangan dari aglonema-aglonema asli yang tumbuh di hutan, kemudian dia disilangkan, sehingga banyak juga kelemahan. Ya, kelemahan-kelemahan yang dia agak rewel ya, perawatannya, tidak andal, kemudian kena serangan penyakit aja, bisa-bisa kalau didiemin dan penanganannya salah, akhirnya apa? Mati. Lenyap. Nggak ada yang bisa diselamatkan. Itulah aglonema. Berbeda dengan tanaman aroid jenis lain yang berbatang keras. Nah, itu kena penyakit, dia mungkin bisa menyembuhkan sendiri. Atau mungkin memang daya tahan tubuh tanamannya lebih kuat. Beda dengan aglonema. Nah, makanya di video kali ini saya akan merangkum kembali. Mengingat kembali dari dulu yang awal-awal saya merawat, 7 kesalahan yang sering dilakukan pemula dalam merawat aglonema. Kesalahan pertama merawat aglonema. Kalau ingat ini, saya pasti ketawa. Karena melihat betapa konyolnya saya gitu ya. Karena memang benar, saat itu boomingnya aglonema ya di zaman-zaman COVID ya. Itu sering sekali terjadi tindak pencurian. Karena ada beberapa ID aglonema yang memang mahal sekali. Itu ketika diambil, dijual, nilainya fantastis ya. Bagi saya ya harganya ya jutaan, belasan jutaan gitu ya. Makanya kesalahan pertama yang saya lakukan adalah membawa masuk aglonema di dalam rumah. Jadi karena saking takutnya dicuri, ya kan. Kemudian aglonema itu saya letakkan di atas lemari, kemudian dalam rumah, dan sesekali saya keluarkan itu. Ya mungkin sehari itu bisa saya keluarkan, nanti saya masukkan lagi, atau kadang-kadang kalau lupa ya udah biarin di situ gitu kan. Dan akhirnya apa? Ya aglonema tidak mendapatkan apa yang dia butuhkan. Jadi aglonema itu membutuhkan sirkulasi udara yang bagus. Sementara di dalam rumah itu sirkulasi udaranya nggak bagus. Ya kan? Pencahayaannya juga kurang bagus. Dia kurang begitu bisa mendapatkan cahaya, sirkulasi udara, dan lain-lain. Sehingga ketika dia sendiri di dalam rumah, biasanya itu dia kan tumbuh di dalam hutan, di bawah pohon-pohon yang rindang, dengan angin yang begitu leluasa mengenai tanaman itu, ya kan? Sekarang di dalam rumah, ampek. Dia juga stres, kemudian kena serangan penyakit. Akhirnya apa? Lonyot dan udah mati. Jadi beberapa waktu sebelum saya akhirnya membuat kandang aglonema ya, itu ada beberapa pot yang akhirnya mati teman-teman. Kena spot merah, ada yang bisa diselamatkan, ada yang enggak. Itu kesalahan pertama saya. Kesalahan yang kedua, pemula dalam merawat aglonema, yakni terlalu sering menyiram aglonema. Dan itu juga pernah saya lakukan. Karena menganggap aglonema ini sama dengan tanaman yang lain. Tahu sendiri kan, waktu COVID itu kan banyak waktu luang di rumah. Mau keluar aja dibatasi lockdown dan lain-lain. Jadi banyak sekali waktu, sehingga pengennya ketika kita punya hobi tanaman, kita pengen sering melihat tanaman, kemudian sering menyiram tanaman. Bahkan dulu ya, saya menanamnya itu bareng sama tanaman-tanaman yang lain di tanah itu ya.
bukan di pot ya, di tanah langsung aja ditanam di situ, disiramnya sama persis pagi sama sore, kadang tiap hari 2 kali loh, ya kan? Padahal kadang tanaman itu kan sehari sekali. Nah, untuk aglonema sebenarnya penyiraman itu tergantung lokasinya ya teman-teman ya. Kalau lokasinya memang sudah sangat sejuk, mungkin bisa seminggu sekali loh. Ya, sejuk itu artinya banyak partikel-partikel air di udara, sehingga itu sangat lembab. Nah, media tanamnya yang ada di pot di aglonema ini, dia cenderung tidak kering. Nah, makanya mungkin seminggu sekali, bahkan seminggu 2 kali. Kalau musim hujan, tentu bisa seminggu sekali. Musim kemarau, seminggu 2 kali atau 3 kali. Atau mungkin kalau terlalu panas teman-teman, bisa 2 hari sekali atau sehari sekali. Tergantung teman-teman yang tahu tanamannya. Nah, itu kenapa bisa seperti itu Mas? Kok bisa nggak tentu? Teman-teman yang tahu sendiri bagaimana kondisi aglonema dan tentu saja media tanam yang digunakan. Nah, kalau media tanam ala Riemann Vlog dengan 7 bahan, itu tentu media tanam yang tepat itu kan dia tidak membuat air itu tidak menggenang ya di potnya. Tetapi dia benar-benar meresap, kemudian benar-benar jatuh. Jadi tidak membuat akar aglonema yang akar lunak itu terlalu lama kena air. Atau nantinya setelah kelembabannya terlalu tinggi, itu banyak sekali bakteri-bakteri atau jamur yang akhirnya menyerang akar tanaman. Makanya teman-teman harus lihat, apa sih media tanam yang digunakan, tepat nggak? Ya kan? Lalu bagaimana kondisi cuacanya? Lihat kondisi cuaca di HP, di lokasinya itu, kelembabannya seperti apa, dan sebagainya. Kemudian dikorek-korek tuh medianya. Oh, kering atau basah, memungkinkan nggak untuk dilakukan penyiraman lagi atau penyiramannya di stop dulu, dan lain-lain. Teman-teman yang tahu aglonemanya, teman-teman yang tahu lokasinya, teman-teman yang tahu kapan sih waktu yang tepat untuk melakukan penyiraman tanaman. Jangan terlalu sering. Kesalahan yang ketiga, yakni salah dalam penempatan aglonema. Nah, ini penting banget teman-teman. Karena salah menempatkan, ini membuat tanaman akhirnya tidak bisa tumbuh dengan optimal. Taruhlah teman-teman memiliki taman nih, sebuah tempat. Kemudian di situ teman-teman asal saja menaruh aglonemanya di lokasi yang ternyata tidak tepat. Aglonema ini seperti habitat aslinya, dia tumbuh di bawah pohon yang rindang, kemudian dia mendapatkan angin atau sirkulasi udara yang baik, angin sepoi-sepoi. Nah, kita ibaratkan seperti itu. Aglonema harus mendapatkan sirkulasi udara yang baik. Pertama itu, yang kedua adalah cahaya matahari yang sesuai. Jangan terlalu terik. Kalau teman-teman itu sering mengangkat jemur aglonema ya kan, misalnya karena lokasinya tidak ideal ya Mas, saya itu tidak mendapatkan cahaya matahari yang pagi yang bagus ya kan, ya udah pagi-pagi itu saya angkut-angkut, misalnya seminggu 2 kali atau 3 kali bolehlah gitu kan, angkut-angkut di lokasi yang ada cahaya paginya, paling enggak dari pagi jam 6, jam 7 sampai jam 9 sampai jam 10 lah maksimal. Nah, itu cahaya yang bagus. Jadi kalau misalnya teman-teman menempatkan aglonema di sini cahayanya bagus nih sampai pagi, habis itu ketutup pohonan rindang nggak apa-apa. Yang penting panas teriknya itu tidak terkena langsung ke aglonema. Takutnya apa? Gosong. Ada Dona Carmen, ada Big Roy, dan tanaman-tanaman yang lain yang mungkin sudah handal, mungkin nggak masalah ya kena panas sedikit. Kena panas, metabolisme tanamannya bagus, banyak anakan. Nah, itu efeknya juga memang seperti itu kalau untuk tanaman-tanaman yang handal. Tapi teman-teman, penempatan yang tepat membuat aglonema lebih sehat. Kesalahan yang keempat adalah tidak memberikan nutrisi yang cukup pada aglonema. Teman-teman, aglonema kan idealnya memang ditanam kalau untuk hobi kita ya, itu kan ada di dalam pot, ya kan? Kemudian kita memberikan nutrisi itu ada 2, yaitu pupuk dasar dan pupuk tambahan. Pupuk dasar itu ada di mana? Ada di media tanamnya. Makanya teman-teman saya menyarankan media tanam yang cocok ya, saya sendiri menggunakan media tanam 7 bahan. Teman-teman pengen tahu, silakan langsung ketik media tanam 7 bahan Riemann Vlog di YouTube, nanti akan muncul. Di situ ada tutorialnya lengkap. Sudah ada 7 bahan ini sudah lengkap, bagaimana aerasi udaranya, kemudian bagaimana nutrisinya, bagaimana jenis-jenis ini bisa bahan-bahan ini untuk membuat tanaman seperti ini dan lain itu lengkap di situ. Nah, makanya nutrisi dasar itu ada di media tanamnya. Media tanam 7 bahan ini cukup lengkap untuk pupuk dasarnya. Dan selain pupuk dasar, teman-teman bisa menambahkan pupuk tambahan. Salah satunya seperti Osmocote
pupuk lambat larut atau bisa iskakut dengan NPK, nitrogen, fosfor, dan kalium. Nah, tinggal teman-teman memilih. Kalau pengen untuk semua usia, itu NPK-nya seimbang, komposisinya sama, prosentasenya sama ya, angkanya itu sama, misalnya 13, 13, 13. Contohnya itu ya. Atau mungkin pengen untuk anakannya, yang usia anakan sampai remaja, itu berarti membutuhkan apa? Nitrogennya yang lebih tinggi. Kemudian kalau untuk yang indukan, dia mau ada anakannya, sudah fase berbunga, nah itu butuh fosfornya. Fosfornya itu lebih tinggi P-nya, ya kan? Sementara kalau kalium itu untuk daya tahan tubuh tanaman dan lain-lain. Nah, teman-teman silahkan pilih NPK-nya ini. Teman-teman juga ada pupuk cairnya dan lain-lain. Saya sudah membahas itu soal pupuk, teman-teman bisa scroll video Riman Vlog tentang pupuk ini. Jadi teman-teman, jangan lupa, jangan sampai aglonema ini kekurangan nutrisi. Bahkan tiap 3 bulan sampai 6 bulan sekali atau maksimal 1 tahun perlu dilakukan penggantian media tanam. Kesalahan yang kelima adalah membiarkan media tanam padat. Jadi teman-teman, meskipun sudah media tanamnya menggunakan 7 bahan ya, 7 bahan itu kan remah, gembur, dan tidak terlalu padat. Tetapi kalau sudah sering dilakukan penyiraman, sudah cukup waktu yang lama dan lain-lain, dia akan melebur dan akhirnya memadat. Nah, teman-teman selalu mengecek dengan jari, dilihat-lihat ini terlalu padat nggak, perlu digemburkan. Digemburkan bisa dengan beberapa cara, misalnya potnya diangkat lalu dipukul-pukul dikit-dikit, digini-ginikan, itu gembur. Atau pakai sumpit, digini-ginikan, jangan sampai melukai akarnya dan lain-lain. Penggemburan itu bisa macam-macam dengan cara seperti tadi, atau bisa juga kalau sudah memang terlalu padat, sudah terlalu jenuh, sudah rusak, yaitu tadi media tanamnya jangan sampai lupa untuk diganti. Akar aglonema ini akarnya bukan akar batang keras, teman-teman. Akarnya akar dia lunak. Sehingga dia membutuhkan media tanam yang gembur dan bisa menjalar kemana-mana untuk menyerap nutrisinya lebih maksimal. Jangan biarkan media tanam aglonema padat. Kesalahan yang keenam adalah membiarkan gulma tumbuh. Teman-teman tentu lihat ya, biasanya kalau di aglonema itu sering tumbuh, entah itu rumput kecil, atau mungkin kalau teman-teman media tanamnya menggunakan sekam, biasanya kan dia habis difermentasi itu ada pecahan benih beras, itu yang tumbuh. Nah itu biasanya kan banyak ya, ada beberapa tumbuh gitu kan. Dibiarkan aja itu menyerap nutrisi loh. Jangan salah, meskipun itu hanya mungkin rumput kecil atau tukulan pari ya kan, tumbuhan yang tumbuh dari benih padi, atau mungkin gulma-gulma yang lain, rumput-rumput jenis yang lain itu tumbuh kecil-kecil itu dia menyerap nutrisi dan akhirnya apa? Nutrisi yang harusnya untuk aglonema jadi dimakan sama gulma tersebut. Ya enggak? Nah makanya teman-teman rajin-rajinlah untuk mencabutin gulma-gulma yang ada di pot. Sekaligus kita juga menunjukkan kasih sayangnya ya sama rawatan. Kita lihat, kita sawang-sawang kok ono gulmane, ya mohon maaf, ini bukan untukmu gulma, ya kan? Nutrisi di media ini atau pupuk-pupuk yang sudah diberikan di media ini bukan untukmu, dicabut aja. Gulma jangan sampai tumbuh di pot aglonema. Kesalahan yang ketujuh adalah membiarkan daun aglonema menguning, layu, dan biarkan dia jatuh sendiri. Teman-teman, daun yang menguning di aglonema itu sebenarnya sinyal yang ditunjukkan kepada kita kalau sedang ada apa-apa pada aglonema. Kalau misalnya aglonema itu daunnya menguning memang karena di daun bawah dan dia memang sudah tua dan memang dikuningkan secara alami oleh aglonemanya, mungkin nggak masalah. Tapi kalau ternyata menguning itu karena banyak hal ya, penyakit, karena mungkin busuk batang, akar, dan lain-lain, nah itu kita perlu waspadai. Dan yang terpenting teman-teman, jangan sampai membiarkan itu terjadi. Penanganannya, yang pertama kita cek dulu. Kita tanggalkan saja daun aglonema yang menguning ini. Atau kita cek akarnya, ya kan? Kita cek dari bawah pot itu akarnya gimana, ada yang membusuk nggak? Atau mungkin kita bauin aroma media tanamnya, ada yang membusuk nggak? Kalau ada bau-bau aroma yang busuk, oh itu mungkin sudah ciri-ciri awal nih, perlu dilakukan pembongkaran. Atau bahkan ada yang lonyot, ya kan? Kan kita nggak tahu. Makanya daun yang menguning itu bisa menjadi isyarat untuk penanda kita lebih teliti lagi, lebih jeli lagi untuk melihat kondisi aglonema. Kemudian, daun menguning yang ada di aglonema jangan dibiarkan. Mungkin kita berpikiran, lah biarkan nanti itu akan menguning, kemudian layu dan jatuh sendiri, dan bahkan jadi pupuk di media tanam, ya kan? Dia akan terurai sendiri, jangan.
Karena untuk membuat daun yang menguning tadi itu jatuh, itu membutuhkan energi. Jadi perlu kita bantu. Bantunya dengan apa? Kita tanggalkan, misalnya pakai tangan ya. Kita pelan-pelan kita potlek itu ya tangganya, kita copot, ya kita patahkan lah. Yang dari bawah itu bisa, tangannya tapi bersih ya. Atau kalau pakai gunting, pakai pisau, pastikan guntingnya tidak berkarat, pisaunya tidak berkarat, disterilkan dulu dengan semprotan alkohol medis, beli di apotek banyak ya kan. Atau dicuci dulu pakai sabun, habis itu untuk buat motong. Kenapa? Karena ketika kita motong itu kan membuat luka baru di tangganya. Kalau di guntingnya atau di pisaunya yang untuk motong itu ternyata ada kotoran atau bibit-bibit penyakitnya, itu nanti jadi sumber malapetaka awal mula untuk membuat tanamannya tidak sehat. Itu tadi teman-teman 7 kesalahan pemula. Sebenarnya masih banyak ya kesalahan-kesalahan yang lain ya. Cuman ini saya rangkumkan sederhana. Mungkin teman-teman ada tambahan, bisa langsung sharing di kolom komentar ya. Nah, terima kasih banyak. Semoga konten ini bermanfaat buat teman-teman. Ini kayak mengingat kembali dulu yang pernah saya lakukan. Semoga tidak dilakukan oleh teman-teman. Tetap semangat dalam merawat aglonema. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten-konten Riman Vlog berikutnya. Sampai jumpa.